guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku bakal sharing tentang gimana sih caranya registrasi mata kuliah ulang, dan juga aku akan cerita-cerita tentang gimana sih sistem belajar yang aku lakuin di semester 1 dan rencana belajar aku di semester 2. FYI, aku ini akan masuk ke semester 2 di bulan Oktober tahun ini. Jadi aku akan cerita ya pengalaman-pengalaman dari aku kemarin di semester 1 dan rencananya di semester 2. So, daripada lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Pertama, kita akan bahas mengenai gimana sih caranya registrasi mata kuliah ulang. Jadi setiap awal semester itu kalian wajib untuk registrasi mata kuliah ulang ya, jadi kayak bayar SPP semester gitu. Nah, untuk pendaftaran dan juga pembayaran ini bisa kalian lakuin di websitenya MyUT. Nah, linknya ini. Kalian bisa nanti cek aja di situ, jangan lupa untuk login juga pakai NIM kalian. Dan nanti kalian bisa langsung registrasi aja, kayak biasa registrasi mata kuliahnya. Kalau misalnya teman-teman yang ngambil sistem SIPAS, itu kalian tinggal registrasi aja, nanti langsung muncul nih mata kuliah yang perlu kalian pelajari di semester itu. Untuk teman-teman non-SIPAS, registrasi mata kuliahnya kalian bisa milih mata kuliah nih. Jadi kalian tinggal masukin aja kode mata kuliahnya, dan kode ini bisa kalian cek di katalog yang kalian dapat di semester 1. Nanti di situ akan ada setiap mata kuliah ada kodenya, kalian tinggal masukin kodenya aja dan masukin itu sebagai mata kuliah yang akan kalian pelajari di semester tersebut. Nanti selanjutnya itu sama ya, antara SIPAS dan juga non-SIPAS, kalian tinggal melakukan pembayaran aja, sesuai dengan nomor billing yang keluar di websitenya MyUT. Nanti setelah kalian melakukan pembayaran, baru kalian akan dikirimin bahan ajar cetaknya. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran, jangan lupa juga untuk di-save tanda pembayarannya. Jadi setiap kalian habis registrasi dan bayar setiap semesternya, itu wajib untuk kalian save ya teman-teman, barangkali nanti diperlukan untuk kedepannya. Jadi lebih baik kita save dari sekarang. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan pembayaran, kalian tinggal tunggu aja bahan ajar cetaknya dikirimin. Sambil nunggu bahan ajar cetaknya dikirim, kalian juga bisa baca-baca modul dan materinya pakai bahan ajar digital. Nah, untuk bahan ajar digital, kalian bisa akses di aplikasi ini. Nanti kalian bisa cek di situ, dan jangan lupa juga untuk login pakai email yang kalian daftarkan. Dan nanti di situ akan keluar e-booknya dari mata kuliah yang kalian pilih di semester tersebut. Nah, kalau untuk pengiriman bahan ajar sendiri, itu memang beragam ya teman-teman, macam-macam. Kalau misalnya aku di semester 1 kemarin, itu cepet banget. Jadi dari aku bayar, aku cuma nunggu sekitar 1 minggu, kemudian bahan ajar tuh udah nyampe. Tapi di semester 2 ini ternyata lumayan lama. Jadi aku pas udah bayar, nunggu sekitar 1 bulanan, baru bahan ajarnya tuh nyampe. Jadi memang tergantung banget ya untuk waktu pengiriman bahan ajar cetaknya. Nah, kalau untuk detail cara registrasi mata kuliahnya, kalian bisa cek di sini ya. Nah, yang kedua, aku akan sharing tentang sistem belajar yang aku lakuin di semester 1 dan rencananya di semester 2. Nah, jadi aku ini kan mahasiswa administrasi bisnis yang ngambil sistem SIPAS. Jadi di semester 2 ini aku ada 6 mata kuliah yang aku ambil, dan buku-bukunya tuh udah pada nyampe ya. Ini semua buku-buku mata kuliah yang bakal aku pelajari di semester 2. Ini tuh emang tebel-tebel banget ya teman-teman, tapi memang ada buku yang lebih tebel lagi. Jadi di semester lalu itu ada mata kuliah hukum, mungkin ada teman-teman yang pernah juga dapat buku hukum yang warna hijau, itu tuh tebal banget ya teman-teman. Jadi waktu ngeliat bahan ajar sekarang yang setipis-tipis ini kayak nggak terlalu kaget gitu ya. Kemarin tuh lebih ke kaget karena baru semester 1 gitu ya, terus ternyata buku hukum itu tebal banget. Jadi sekarang udah jauh lebih tenang dan santai pas nerima bahan ajar. Nah, untuk di semester 2 ini buku yang paling tebal itu yang pengantar sosiologi. Dan yang paling tipis itu ada yang sistem ekonomi Indonesia. Nih perbandingannya. Tuh, ini yang paling tebal dan ini yang paling tipis. Jadi aku baru beres UAS itu di tanggal 4 Juli, dan buku-buku ini tuh nyampe tuh di bulan Juli sebetulnya. Tapi aku baru mulai belajar itu di bulan Agustus. Jadi aku ada kosong dulu gitu ya, sekitar 1 bulan, istirahat dulu, refresh dulu. Baru setelah itu lanjut untuk belajar. Nah, kenapa sih aku mulai baca modul dari jauh-jauh sebelum tuton atau sesi pembelajaran dimulai? Itu karena aku ngerasa dengan baca dulu, aku tuh jadi kebayang nih, apa aja yang akan aku pelajari di semester tersebut, dan aku jadi tahu materi-materi apa aja yang perlu aku pelajari lebih lama, karena aku memang masih kurang paham. Apalagi kita sesi tuton kan cuma 8 kali nih, dan terbatas banget kan, cuma sekitar 2,5 bulan, sampai 3 bulan, jadi waktu itu emang singkat banget. Kalau misalnya kita mengandalkan dari tuton aja, pasti itu nggak akan kekejar ya, apalagi mungkin ada beberapa materi yang susah dipahami, atau butuh waktu yang lebih lama untuk kalian belajar. Dan kalau misalnya kalian mulai belajar dari awal tuton dimulai, itu akan keburu-buru banget. Apalagi mungkin teman-teman punya kesibukan lain ya, mungkin teman-teman yang kuliah di UT itu ada yang sambil kerja juga, dan ada kesibukan lain. Mungkin akan jadi semakin pusing gitu karena terlalu banyak materi yang harus dipelajari. Belum lagi kalau misalnya teman-teman ngambil tuton kan ada diskusi dan juga tugas yang harus dikerjain.
Jadi aku udah mulai baca modul itu dari bulan Agustus, dan aku bikin jadwalnya kayak gini. Nah, untuk jadwal ini aku bikin sefleksibel mungkin dan secocok mungkin sama kegiatan aku. Kalau teman-teman mau bikin jadwal, pastiin jadwalnya juga disesuaikan dengan kesibukan teman-teman ya. Nah, untuk setiap harinya aku masukin 2 mata kuliah untuk aku baca bukunya. Jadi aku biasanya pakai teknik Pomodoro, di mana aku tuh belajar selama 25 menit, terus aku istirahat dulu 5 menit, baru belajar lagi 25 menit. Nah, menurut aku itu tuh jauh lebih efektif, karena aku jadi bisa fokus gitu ya selama 25 menit, untuk baca, nyatet, dan sebagainya, terus istirahat dulu gitu ya, baru lanjut lagi ke mata kuliah selanjutnya. Dengan baca modul duluan dari bulan Agustus sampai September, sebelum kita mulai tuton di Oktober, menurut aku itu tuh udah cukup banget. Aku jadi bisa punya gambaran di semester ini perlu belajar apa aja, materi apa aja yang perlu aku pelajari lebih. Dan aku juga jadi udah punya catatan nih, rangkuman dari setiap modul. Jadi kalau misalnya nanti harus cek modul, aku nggak perlu bingung-bingung nih, ini di halaman berapa ya modulnya, atau ini tuh dibahas di bab yang berapa. Kalau untuk sistem belajar aku pakai buku, jadi nanti kalian bisa buka ya modulnya, pastiin kalian buka modulnya. Jadi jangan dibiarin sampai kalian UAS modulnya itu masih diplastikin, itu jangan banget ya teman-teman. Kalian harus buka modulnya, dipelajari, dikerjain juga soal-soalnya. Jadi biar kalian tuh benar-benar paham tentang materi yang dipelajari. Nah, ini contoh modulnya. Nah, biasanya di awal modul itu akan ada kayak daftar isi gitu. Jadi ini isinya bab-bab yang akan kalian pelajari di semester ini. Nah, nanti setelah itu kalian akan masuk ke modul pertama. Nanti juga ada daftar isi setiap modulnya. Jadi satu modul tuh biasanya ada sekitar 3 sampai 4 submodul, dan aku langsung baca isi modulnya kayak gini. Nah, ini biasanya aku tandain juga pakai stabilo yang penting-pentingnya. Jadi nanti kalau misalnya aku mau belajar dari modul, ngecek-ngecek gitu, aku udah tahu mana yang penting, dan jadinya nggak perlu waktu lama untuk nyari kalimat mana atau poin mana yang penting menurut aku. Nah, ini tuh pokoknya aku stabiloin hampir semuanya tuh. Jadi setiap halaman pasti ada stabilonya yang aku tandain. Dan biasanya di setiap akhir modul itu kalian akan dapat rangkuman kayak gini. Nah, kalau aku memang tidak menyarankan untuk kalian baca aja dari rangkumannya. Jadi pastiin kalian baca si modulnya juga gitu ya. Karena emang suka ada beberapa poin yang menurut aku penting, dan dia tuh nggak ada di rangkuman. Jadi adanya di modulnya gitu, di tulisan modulnya. Jadi penting banget kalau misalnya kalian baca modul itu dibaca dari modulnya gitu ya. Jadi nggak cuma baca dari rangkumannya aja. Kalau mau dibaca cepat juga nggak apa-apa, yang penting kalian baca si isi modulnya. Biasanya catatan-catatan ini aku masukin ke binder, dan nanti aku tandain ini tuh dari modul yang mana. Nah, nantinya kalau misalnya aku mau belajar ketika UAS atau lagi ngerjain tugas, aku suka ceknya tuh cuma dari binder itu aja. Karena dari situ udah lengkap banget, ada rangkuman dari modul, dan juga ketika nanti tuton, itu biasanya aku nyatat juga di loose leaf, dan aku masukin ke binder itu. Jadi kalau misalnya aku mau baca, cek rangkuman, mau ngerjain tugas, satu binder itu tuh udah lengkap banget, aku tinggal cek ke situ aja. Kalau misalnya memang ada yang perlu aku kutip dari modul, baru deh aku buka modulnya ketika ngerjain tugas gitu. Kalau misalnya enggak, biasanya aku nggak terlalu sering sih untuk buka modul, kecuali ketika pembelajaran. Nah, kalau untuk catatannya sendiri, sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian suka catatan yang kayak mind map atau banyak gambarnya, itu bisa kalian bikin sesuai dengan kenyamanan kalian gitu ya, untuk nanti belajar. Karena kan nanti yang pakai catatannya untuk belajar tuh kalian ya, jadi pastiin dibuat senyaman mungkin untuk nantinya kalian baca. Nah, nanti setelah aku bikin rangkuman, biasanya aku coba untuk ngerjain si tes formatif ini. Jadi nanti setiap akhir modul itu akan ada tes formatif. Jadi ini tuh untuk ngecek seberapa paham sih kalian tentang materi tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya aku lagi baca-baca nih sebelum pembelajaran dimulai, aku ngerjain aja, tapi emang nggak terlalu mematok gitu ya, aku harus bener berapa. Dan kalaupun memang masih banyak salah, paling aku catat aja, berarti materi ini aku masih belum terlalu paham. Sehingga nanti ketika sistem pembelajaran tutornya udah dimulai, aku bisa nanya ke dosen, terus bisa riset juga jauh lebih lengkap gitu ya. Jadi fokus aku selama 2 bulan sebelum pembelajaran baca modul, itu untuk dapat gambaran besar materi apa aja yang akan aku pelajari di semester itu, dan pastinya nandain juga poin-poin penting apa aja yang ada di modul ini. Nah, untuk modul sebenarnya so far kayak gitu sih, akan sama semuanya. Jadi dari semua buku-buku yang kalian dapat, komponennya tuh pasti sama, ada daftar isi, terus pengantar, terus ada isi modulnya, ada rangkuman, dan terakhir ada tes formatif.
Nah, di beberapa modul yang lain ada juga yang aku tandain pakai sticky notes kayak gini. Kalau misalnya ini tuh ada satu halaman yang menurut aku penting banget, biasanya aku tandain pakai sticky notes. Nah, modul ini tuh boleh banget ya teman-teman untuk kalian coret-coret, kalian tandain pakai stabilo, kalian tulis pakai bolpen. Karena itu nantinya kan akan punya kalian, dan yang akan pakai untuk belajar tuh kalian. Jadi ini nggak apa-apa banget untuk kalian coret-coret, yang pasti jangan dibiarin dia tetap berplastik ya teman-teman. Karena ini wajib banget untuk kalian baca, karena nantinya si tuton itu juga akan melengkapi modul. Jadi yang memang utama adalah modulnya. Nah, di semester ini kan rencananya kita mulai pembelajaran tuton tuh di 14 Oktober ya, teman-teman. Nah, biasanya di awal tuh masih perkenalan aja, perkenalan kalian dengan dosen dan juga dengan teman-teman satu kelas online. Nah, untuk perkenalan ini sebenarnya wajib ya, teman-teman, untuk kalian isi, tapi memang nggak akan dapat nilai. Nah, dari perkenalan ini tentunya kalian jadi lebih paham tentang siapa sih pengajarnya nanti, siapa sih dosen kalian nanti, dan pastinya kalian juga bisa dapat teman baru untuk nanti diskusi kalau misalnya kalian punya mata kuliah atau bab-bab yang mungkin kalian bingung, atau ada tugas-tugas misalnya kalian perlu diskusi dan sebagainya. Kalau kalian dapat teman online dari perkenalan itu tentunya akan sangat membantu ya, karena kan kalian belajar di satu kelas yang sama. Jadi kalau misalnya nanti ada diskusi, itu akan jauh lebih nyambung dibandingin sama teman-teman kalian yang walaupun sama-sama ngambil tuton, itu kemungkinan dapat kelasnya tuh yang beda. Jadi pengajar atau dosennya tuh beda, kayak gitu. Jadi lebih enak memang diskusi dengan teman-teman yang punya dosen yang sama. Nah, kalau untuk tuton sendiri, biasanya kan dia dimulai di hari Senin ya. Jadi biasanya setiap sesi, kayak sesi 1, itu selama 2 minggu. Kemudian sesi kedua, itu selama 2 minggu. Nah, biasanya aku tuh usahain untuk selesai di minggu pertama, terutama di minggu-minggu yang nggak ada tugasnya. Jadi biasanya minggu yang ada tugasnya itu di minggu ketiga, kelima, dan juga ketujuh. Nah, biasanya kalau di minggu-minggu itu aku bisa selesai di minggu kedua gitu ya. Tapi biasanya di sesi yang lain aku usahain aku selesai di minggu pertama. Aku ngerasa cara kayak gitu tuh jauh lebih efektif. Jadi aku bisa benar-benar fokus untuk belajar dan ngerjain tugas, sehingga di minggu depannya aku bisa fokus untuk ke sesi selanjutnya. Kalau untuk cara ngerjain tuton, sebenarnya aku udah sempat juga bikin videonya. So, kalau kalian tertarik untuk nonton, kalian bisa scroll sedikit dan cek videonya. Nah, mungkin aku sharing aja secara singkat ya di sini. Jadi biasanya di hari Senin ketika tuton dimulai, itu aku mengisi absen dulu. Jadi nanti kalian ketika masuk ke sesi tuton, kalian wajib untuk melakukan absensi dan dicek apakah absensinya itu udah masuk atau belum. Nah, biasanya setelah absen, di bagian bawahnya itu akan mulai masuk ke materi yang dikasih sama dosennya. Nah, biasanya di situ materinya itu macam-macam ya, bisa berupa PDF, bisa berupa PPT, atau bahkan link video, link tulisan, link artikel. Jadi itu tergantung dosennya, bentuk materi pengayaan tuh akan macam-macam banget. Jadi menyesuaikan dengan dosen masing-masing. Nah, setelah itu biasanya di bagian bawahnya akan ada sesi diskusi. Nanti di sini dosennya tuh akan melempar pertanyaan diskusi yang perlu kalian jawab. Nah, biasanya karena masih hari Senin juga ya, kebetulan aku sambil kerja. Jadi kalau hari Senin aku ngisi absen aja dan aku nge-screenshot pertanyaan diskusi. Kenapa sih aku nge-screenshot pertanyaan diskusi? Karena seringkali website UT tuh agak error ya teman-teman, kadang tuh suka nggak bisa dibuka dan sebagainya. Jadi aku mengantisipasi nantinya ketika aku ada waktu luang dan bisa mengerjakan, terus ternyata websitenya error, akhirnya ada waktu yang terbuang gitu ya. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, aku men-screenshot terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan diskusi yang dikasih dosennya untuk aku save. Jadi nanti kalau misalnya aku ada waktu dan setelah belajar dari materi tambahan dosen dan modul, aku bisa tetap ngerjain diskusinya gitu. Kalau misalnya amit-amit nanti websitenya error, aku tetap bisa ngerjain diskusinya tepat waktu. Nah, biasanya setelah poin diskusi, selanjutnya itu akan ada tes formatif. Jadi tes formatif ini sebenarnya nggak beda jauh dengan tes formatif yang ada di modul. Sama-sama juga untuk ngecek seberapa paham kalian tentang materi di minggu itu. Nah, kalau untuk tes ini sebenarnya nggak ada nilainya juga, teman-teman. Tapi aku sarankan untuk kalian tuh ngerjain, karena dari situ kalian bisa paham nih, apa sih materi-materi mungkin yang aku belum paham, dan mana yang aku udah paham. Dari situ kan kalian jadi punya gambaran ya, kira-kira kalau misalnya nanti aku ada waktu luang untuk belajar, materi apa nih yang perlu aku pelajari lebih lanjut. Nah, itu gambaran kalau untuk di sesi-sesi genap ya, jadi yang sesi yang tanpa tugas. Nah, kalau misalnya di sesi yang ganjil atau di sesi yang ada tugasnya, nah, biasanya kalau ada tugas, itu ada tambahan sesi di antara sesi diskusi dan juga sesi tes formatif. Nah, di situ nanti biasanya si dosennya tuh akan ngasih ketentuan gitu ya, tugas-tugas apa yang perlu kalian kerjain. Dan biasanya kalau misalnya udah masuk ke sesi ganjil, aku nggak cuma nge-screenshot pertanyaan diskusi, tapi aku juga nge-screenshot
instruksi untuk tugas-tugasnya. Jadi nanti kalau misalnya aku ada waktu luang, aku bisa nyicil untuk ngerjain tugasnya. Nah, kalau di semester 1 kemarin, tugasnya itu banyak banget yang harus bikin esai dan juga karya ilmiah gitu. Jadi lumayan PR juga sih, karena ada minimal katanya, aku harus nulis berapa ratus kata, dan ada ketentuan-ketentuannya dari dosennya. Jadi memang di semester 1 itu aku banyak bikin karya ilmiah dan juga esai. Kalau untuk semester 2 ini, aku belum tahu bentuknya kan kayak gimana, tapi mungkin bentuk-bentuk tugas ini akan sangat menyesuaikan dengan mata kuliah yang kalian ambil dan juga dosennya gitu ya. Jadi nggak akan selalu esai, ataupun nggak akan selalu berbentuk karya ilmiah. Nah, setelah mengerjakan sesi tuton dari sesi 1 sampai sesi 8, nanti akan ada saatnya kalian masuk ke sesi UAS. Nah, nanti ketika UAS itu ada macam-macam banget jenis UASnya. Ada yang bentuknya ujian online, di mana kalian ujian tuh pakai komputer yang disediain dari UT. Kemudian ada UTM atau ujian tatap muka. Jadi di sini bentuknya kalian kayak ujian SD kali ya, kayak ujian nasional gitu. Jadi kalian pakai pensil, terus dikasih kertas untuk pilihan A, B, C, D. Terus nanti ada kertas soalnya juga gitu. Nanti kalian tinggal jawab-jawab aja pakai pensil 2B. Dan ada juga skema ujian namanya THE atau Take Home Exam. Jadi di sini nanti kalian akan download buku gitu ya, buku yang isinya soal-soal. Terus kalian kerjain itu di rumah atau dimanapun tempat kalian berada untuk nanti setelah selesai kalian submit lagi gitu. Jadi memang ada 2 yang offline dan 1 juga yang online. Kalau di semester lalu kebetulan aku dapatnya semuanya offline, jadi aku datang ke SMA-SMA negeri gitu untuk ngerjain UTM dan juga ujian online. Kebetulan nggak dapet yang THE, tapi setelah aku registrasi yang semester ini, ada satu mata kuliah yang dapat THE, so aku bakal sharing juga nanti ke kalian gimana sih pengalaman aku ngerjain take home exam. Tapi buat teman-teman, pokoknya semangat terus nanti kalau misalnya kalian ujian, itu pasti jadi pengalaman yang seru banget. Dan ketika ujian, kalian baru akan ketemu sama teman-teman. Kalau aku jujur baru pertama kali juga ketemu sama teman-teman satu angkatan, satu jurusan, itu justru pas UAS gitu ya, pas ketika kita ujian bareng-bareng gitu, itu baru pertama kalinya ketemu, karena selama pembelajaran kan kita pembelajarannya online. Dan bahkan kita tuh nggak satu kelas gitu, biasanya aku dapat teman-teman tuh yang tersebar di seluruh Indonesia. So, ketemu sama teman-teman yang di Bandung itu baru pas UAS aja. So, itu dia adalah sharing aku tentang gimana sih caranya registrasi mata kuliah ulang, dan juga gimana sih sistem belajar yang aku terapkan di semester 1 dan juga semester 2. Hopefully tips yang aku share ini bisa membantu teman-teman semua, dan pastinya jadi lebih semangat untuk belajar ya, karena di UT ini kita perlu mandiri banget dan bertanggung jawab dengan pembelajaran kita masing-masing. Kita nggak bisa ngandalin orang lain, harus keras sama diri sendiri, kalau nggak kita yang keteteran nantinya di belakang. So, jangan lupa untuk like, komen juga video-video apa yang kalian mau aku bikin, dan jangan lupa untuk di subscribe. So, see you on the next video.